Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya akan kasih lihat video ya, cara merakit amplifier ya teman-teman ya. Jadi jenis amplifier ini adalah mono ya teman-teman ya. Itu kalau teman beli baru di Bukalapak, kalau nggak salah harga amplifiernya ini 35.000 ya, amplinya saja ya, belum ongkirnya ya di Bukalapak ya. Kalau di Lazada kalau nggak salah itu harganya sekitar 40 ribuan ya di Lazada ya, harga kit amplifier ini ya teman-teman ya. Jadi amplifier ini menggunakan IC amplifier ini ya, jenisnya ya TDA 2030 ya, dia mono ya, tapi suaranya lumayan mantap ya teman-teman ya untuk amplifier ini ya teman-teman. Untuk tegangan kerjanya itu 12 volt ya, 12 volt AC ya, CT ya, 12 volt AC CT ya. Dan arus tegangannya itu sekitar 1 sampai 1,5 ampere ya, dan maksimalnya itu 2 ampere. Untuk output speaker mono ya, maksimal 32 watt ya teman-teman ya. Nah, trafo diusahakan ya, untuk trafonya ya ini diusahakan lebih dari 1 ampere ya, diusahakan ya lebih dari 1 ampere, dia lebih bagus ya teman-teman ya. Tapi saya ini tidak membeli baru ya teman-teman ya, saya membelinya ini second ya. Tapi kalau teman-teman sih kalau mau ikutin video ini sebaiknya beli baru saja ya. Nah, ini saya beli second sama temen ya, dia kan punya speaker aktif ya. Nah, speakernya itu rusak ya kata dia ya. Nah, setelah saya cek, rusaknya ternyatanya IC ini ya teman-teman ya. Nah, IC ini rusak, katanya nggak usah dibenerin lah, dijual aja kata dia ya. Jadi saya beli ya teman-teman ya, nah kit power ini ya. Cuman kalau teman-teman mau ngikutin video ini sebaiknya beli baru saja ya. Jadi saya sudah sebutkan ya, kalau di Bukalapak itu 35.000 belum ongkirnya ya. Kalau di Lazada kalau nggak salah sekitar 40.000 rupiah ya untuk kit amplifier ini teman-teman ya, TDA 2030 mono ya teman-teman ya. Tapi walaupun mono teman-teman, ini suaranya mantap ya. Sudah saya coba ya di rumah teman saya yang saya servis kemarin ya, padahal sudah benar ya, tapi kata dia dijual aja. Mungkin dia udah bosan kali ya, tapi sudah saya tes, suaranya mantap ya. Oke, adapun untuk bahan-bahan merakit amplifier ini ya teman-teman ya, yang kita butuhkan adalah trafo ya. Ini trafonya 3 ampere ya, trafonya 3 ampere. Kita butuhkan LED lah, lampu LED ya. Lampu LED ini nanti untuk penanda kalau dalam keadaan hidup ya, power lah, pokoknya lampu power ya. Kita butuh resistor ya, resistor 2 biji ya, yang bernilai 1K ya, atau 1000 ohm. Kita butuh saklar. Nah, saklar ini nanti buat mati menghidupkan rangkaiannya ya. Dan butuh beberapa kabel, butuh speaker aktif ya teman-teman. Itu speaker aktif, butuh speaker ya. Saya menggunakan speaker yang ini ya teman-teman ya, ini second teman-teman ya, bukan baru ya speakernya ya, tapi dia kumparannya masih bagus ya. Cuman dia penyok di sini saja ya teman-teman ya, speakernya ya. Ini secondnya, bukan baru ya. Dan membutuhkan RCA ya. RCA ini untuk nanti kalau kita mau input suaranya masuk dari sini ya. Dia ada 3 lubang ya, jadi yang 2-nya untuk input suara, yang satunya untuk output suara ya teman-teman ya. Butuh elko nya bernilai 50 volt ya, 3,3 mikrofarad ya. Dan butuh timah sedikit, secukupnya kabel ya. Jadi ini saya kasih lihat video cara merakitnya saja ya.
tidak saya rapikan masukkan ke kotak ya. Nanti teman-teman sebaiknya kalau mau ngikutin video ini dimasukin ke kotak ya, dirapikan ya, jadi suara dari speaker ini lebih mantap ya, lebih bagus lah intinya. Oke, jadi apa yang akan kita lakukan ya teman-teman ya, sebaiknya yang pertama itu kita sambungkan arus input AC ya, arus AC ke trafo ini ya. Kita cari kabel dulu. Nah, ini saya punya kabel ya, kabelnya kita potong seperti ini. Bakar ya, kita kelupas. Mungkin video ini agak panjang ya durasinya ya. Kita kasih timah ya di ujung kabelnya itu, biar gampang nanti nyoldernya ke situ ya kalau udah dikasih timah di sini. Saya matiin kipas angin dulu ya, jadi agak nggak panas soldernya. Oke, kita solderkan ke trafonya ya. Twitternya saya taruh sini dulu. Ini ya 220 ya satunya ya, biar gampang kita balik saja ini. Oke, seperti ini. Dan satu lagi kita sambungkan ke saklar ya satunya ya. Kita sambungkan ke saklar satunya.
Bentar ya. Kita potong saja ya. Kayaknya ini seratnya ini sudah hitam-hitam ya. Jadi dia susah lengket ya. Kita potong, kita cari yang bening ya. Saya kerik dulu ya, karena kabelnya ini hitam-hitam jadi timahnya nggak mau lengket. Karena mengingat timah saya cuma sedikit, karena lupa belum beli timah, tapi ini cukup ya. Oke, setelah lengket, dan kita sambungkan kabel satu lagi ya di sini ya. Kita pakai kabel warna merah saja, jangan terlalu panjang, pendek-pendek saja seperti ini. Kasih lagi ya, kasih timah ya di ujung-ujungnya biar enak nanti nyoldernya. Seperti itu. Setelah itu kita sambungkan ke sini ya, bawahnya ya, sini ya, tuh situ ya. Oke, dan ujungnya lagi kita sambung ke ini 0 ya, 0 dari trafo ya. Oke, kita masukkan ke 0. Oke, dan ini adalah saklarnya ya, saklar buat partai-partai mulutnya. Oke, berikutnya kita akan menyambungkan satu daya ke ke kit amplifiernya ya. Ini kita amankan dulu. Kita butuh 3 kabel ya. Ini kita bagi 2 saja, yang kabel ini kita potong bagi 2. Panaskan ujungnya.
Dan kita solder di sini teman-teman ya, kita pakai yang 12 volt ya, itu ya 12 volt ya. Seperti biasa kita kasih timah dulu dikit di ujungnya itu. Dikit saja. Setelah itu kita solderkan di yang 12 volt ya. Kita balik aja seperti ini ya. Cari yang 12 volt ya, itu dia ya 12 volt ya. Kita luruskan seperti ini. Dan kita sambung satu lagi. Dan ini di 12 volt satunya ya, seperti ini. Dan yang CT nya kita kasih kabel warna hitam aja ya, hitam ya, warna hitam. Nah, ini CT nya kita kasih kabel warna hitam saja. Ini ya, kita kasih warna hitam saja. Kita samakan panjangnya ya biar lebih enak nanti ya. Nah, segini. Kita sama lagi. Kita masukkan di tengah-tengah ya, ada bacaannya tuh CT ya, CT. Oke, dan ujungnya kita kasih 5 juga. Kita pendekin dulu ya ujung-ujungnya ya, jangan terlalu panjang. Ujung-ujungnya kita pendekin semua. Kita solder juga ujung-ujungnya, kasih timah dikit saja ya, biar bisa menghemat timah kita ya. Itu lagi. Oke, setelah itu teman-teman cari dikit amplifiernya ya, cari tulisannya teman-teman ya, cari yang ini tulisannya ya, AC CT, AC CT. Nah ini ya, tuh kabel AC CT ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya, tuh.
Oke, sekarang kita sambungkan ya. Kita bikin lobangan dulu di situ ya. Jadi kita langsung saja sambung ya, AC CT ya. Itu ada bacaannya ya, tuh AC CT. Jadi yang AC masuk AC, yang CT masuk CT ya. Ini saya taruh ke belakang kan ya. Oke. Jadi yang atas ini, nah ini AC ya. Dua ini AC ya, AC masuk AC. AC ke AC, CT ya ke CT ya. Ini AC. Yang merah ini AC semua ya. Dan yang hitam adalah CT, center tap. Biar tidak ragu, kita pendek ujungnya ya, biar takut nanti kabelnya kesenggol ya, dia konslet. Kita potong lagi saja pakai gunting, kita rapikan. Kita pendekin saja ya ujung serabutnya. Nah seperti ini ya, kita bikin pendek seperti ini saja, karena kalau dia nanti nyenggol yang CT nya, nyenggol yang AC nya konslet ya. Oke. Oke ya. Setelah catu dayanya sudah beres ya. Jadi trafonya sudah kita sambung ya. Iya, sudah kita sambung trafonya, dan sudah kita pasang saklar juga ya, ini ya. Saklar ya. Sudah kita pasang saklar. Dan selanjutnya kita akan memasang LED ini ya. LED ini nih penanda bahwa rangkaian ini hidup ya, dialiri arus ya, arus listrik ya. Tapi jika dia tidak dialiri arus listrik, LED ini mati ya. Jadi sebaiknya kita pasang dulu LED ini agar kita tahu ya rangkaian ini hidup atau tidak ya. Untuk cara memasang LED, untuk cara memasang lampu LED, LED ya, LED aja. Untuk cara memasang LED-nya, teman-teman ambil avometer ya. Avometernya di setting kali 1 saja, nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman ukur begini ya. Jadi kita mencari positif dari LED ini ya. Kita ukur begini. Kita lihat di avonya teman-teman ya, di avometernya ya, yang mana dia pergerakan jarumnya ini paling tinggi, nah itu berarti positif ya. Kita lihat ya, nah ini dia kecil ya, kita balik lagi, nah yang ini paling tinggi. Nah untuk mengukur LED itu teman-temannya yang mana positifnya, karena LED ini sifatnya sama seperti dioda ya, sama seperti dioda ya. Jadi dia itu diberi arus maju baru dapat mengalirkan arus listrik ya. Nah kita tahu avometer ini arusnya berjalan dari positif ke negatif. Jadi pada saat kita ukur seperti ini ya, nah jadi arusnya berjalan ya dari yang merah ini ke hitam ya. Nah berarti positifnya adalah yang ada di probe warna hitam ya, kaki ini ya, tuh kaki ini positif ya, tuh karena dia
paling tinggi ya pergerakan jarumnya ya, tuh ada di 50. Ini kalau kita balik dia kecil ya. Nah berarti yang ini positif, kita ingat-ingat ya kakinya ya, tuh. Jadi yang paling atas kita sejajarkan gini, berarti yang paling atas ini positif ya, tinggikan lagi. Nah ini positif berarti yang paling atas. Setelah kita tahu kaki positif dari lampu itu di mana, dan berikutnya kita cari di PCB-nya ini ya. Biasanya ada bacaan teman-teman ya. Nah itu ya, ada bacaan. Ini buram lagi. LED tuh ada bacaannya LED ya. Ada bacaannya LED dan ada lambang diodanya ya. Ada lambang diodanya tuh, lihat ya. Ada bacaan LED dan ada lambang diodanya. Nah berarti LED-nya kita pasang di sini, teman-teman ya. Nah berarti setelah kita telusuri, yang ini ke ground ya, yang ini ke ground, yang ini ke positif. Karena kalau kita lihat dia larinya ke atas ini, ke ground potensionya ya. Oke, baiklah, sekarang kita sambung LED-nya. Kita ingat tadi yang positif kakinya yang agak menjurang ke atas ya, menjulang ke atas, berarti yang ini positif ya. Oke, kita sambung. Kasih tambah timah dikit biar dia lengket, timahnya banyak. Perhatikan jangan sampai dia nyenggol ground ya, dirapikan ya timahnya ya. Ini beradu nih kayaknya nih, kita bengkokkan dikit aja. Jangan sampai dia nyenggol ke ground ya. Kalau dia beradu nanti dia konslet ya. Nah, sudah tidak beradu ya. Sekarang kita tambah timah lagi di atasnya nih. Oke, setelah tersambung seperti itu, coba kita colokkan ke listrik ya. Kita colokkan ke listrik. Kita jajal. Tuh sudah saya colokkan ke listrik ya. Dan coba teman-teman cetekkan saklarnya ini ya, cetekkan ya. Nah tuh lampunya hidup ya. Coba saya gelapkan lampunya ya. Kelihatan nggak? Nah itu mati ya. Tuh hidup ya. Ini mati. Mati ini ya. Dan kalau saya cetekkan, ini hidup ya, kelihatan ya. Saya cetekkan lagi mati. Saya cetekkan lagi hidup, kelihatan ya. Oke, berikutnya oke ya. Jadi nanti untuk lampu LED-nya itu kalau teman-teman mau pasang di kotak ya, mau membuat speaker aktif rakitannya di kotak ya, nanti sambung kabel aja ya untuk lampu LED-nya itu ya.
dan posisinya di mana gitu ya untuk lampu powernya ya. Berikutnya kita akan menyambung input ya, input untuk suara input ke kit amplifiernya ya. Ini saya menggunakan ini ya, ada 3 ya. Oke, bagaimana caranya teman-teman ya? Oke, sekarang kita butuh kabel ya. Kabel ini ya, kabel yang ini ya saya pakai ya. Jadi satu kabel ini isinya 2 ya tuh, satu kabel isinya 2. Yes. Kita rapikan dulu ya kabelnya. Ini juga kita rapikan. Oke, setelah itu teman-teman ambil AVO lagi ya, cari groundnya ya, groundnya cari ground dari RCA nya ya, kali 1 saja ya. Nah biasanya RCA itu teman-teman ya, groundnya itu pasti di besi terluar ini ya, tuh besi luar ini ya. Oke, kita ukur saja ya, yang mana groundnya. Jika dia full berarti, jika di AVO nya full berarti itu ground. Nah benar ya kata saya ya, biasanya yang terluarnya ground ya, benar ya. Nah ini jadi ground ya, jadi groundnya yang ini teman-teman. Oke, setelah itu untuk groundnya kita gabung ya jadi 1 ya. Kita ambil kabel ya seperti ini ya, kita potong saja secukupnya ya. Nah seperti itu. Kita panasi korek. Saya turunkan lagi AVO nya dan kita kasih dia timah sedikit ya. Kita kasih dia timah sedikit biar nanti gampang untuk menyoldernya di RCA itu ya. Oke, sedikit saja seperti itu, tidak usah banyak-banyak. Jadi sekarang kita gabung groundnya. Jadi 1 ya, ground sama groundnya kita gabung ya. Cari posisi yang enak soldernya di mana ya, biar dia tidak goyang-goyang. Coba saya posisinya seperti ini saja. Oke, dan kita gabung ke satunya.
Oke, jadi setelah digabung, teman-teman cari kabel yang satu isinya 2 ya. Dan ini adalah groundnya ya, yang tidak dibungkus. Ini adalah untuk ground ya. Jadi kita nanti yang ini kita sambung di sini teman-teman. Tuh, ground, di ground kita gabung groundnya ya. Kita potong dulu biar tidak terlalu panjang. Kita kasih dia timah biar enak nyoldernya nanti ya. Oke, sudah. Setelah sudah kita kasih timah, kita gabung ya groundnya ya teman-teman ya. Kita solder di sini ya. Cari posisi yang enak buat nyoldernya ya, biar tidak goyang-goyang, goyang dangdut. Nah, sini aja kayaknya posisi ini enak, karena kalau goyang-goyang nanti dia lepas. Oke, sudah lengket. Dan yang putihnya ini kita sambung ke plus ya. Nah, ini ya. Yang putih ini kita sambung ke plus ya. Tuh yang putihnya. Tuh yang putih dari 2 kabel tadi kita sambung ke plus ini ya, tapi melewati resistor yang sudah saya persiapkan tadi 1K ya. Nah, begini. Jadi resistornya itu kita paralel saja teman-teman ya. Kita paralel. Di resistor ini fungsinya untuk tahanan ya. Paralel, kita rapikan. Kita kasih timah lagi di sini ya, biar enak nanti nyoldernya ya. Kita kasih timah ya, yang kita paralel tadi. Biar tidak susah, saya taruh di sini aja lubang ini, biar gampang nyoldernya. Saya taruh sini. Oke, sekarang kita kasih timah ya di atasnya. Kita kasih timah. Oke, sudah, dikit saja ya, penting dia lengket. Dan kedua kaki dari resistor ini kita sambungkan ke plus ya. Nah, di sini ya plusnya ya, yang atas. Oke, kita sambung dulu ya. Kita sambung dulu ya. Yang 2 kaki dari resistor ini kita sambung ke plus RCA nya ya. Nih ya, seperti itu ya. Tuh 2 sini tuh. Tuh 2 ke sini ya. Kita kasih timah dulu sedikit di ujung kakinya itu. Dikit saja kasih timahnya ya, jangan banyak-banyak, nanti boros timahnya. Bila perlu timah yang jatuhnya kita ambil lagi. Oke, setelah itu kita sambung ya.
ke sini satu, cari posisi enak soldernya ya. Oke, ke sini satu. Oke. Nah, seperti itu ya. Tuh. Seperti ini ya jadinya. Jadi yang plus ini kita sambungkan ke resistor itu ya. Nah, tuh yang plus ini kita sambungkan ke resistor di sini nih. Seperti ini nih. Tuh seperti itu tuh. Jadi yang putih ini kita sambung ke sini. Dan yang kedua kaki resistor tadi satu ke plus yang ini, satu ke plus yang ini. Kita kupas dulu kabel yang putih itu. Dan seperti biasa biar enak noldernya, kita kasih dia timah lagi. Noldernya dikit-dikit saja biar timahnya tidak cepat habis. Karena sekarang spare part naik semua sudah harganya. Nah, dikit saja seperti itu. Tidak perlu timah yang jatuh tuh kita kumpulin ya, kita ambil lagi. Kalau dulu murah-murah ya temennya, spare partnya sekarang ya, agak naik ya spare partnya. Dan kita solder, cari posisi yang enak buat soldernya. Oke, sudah tersolder ya, kita rapikan dikit. Nah seperti itu ya, lengkokkan saja tidak apa-apa. Jadinya seperti itu ya jadinya ya teman-teman ya. Oke ya, setelah itu disolder, teman-teman balik lagi ke PCB nya, cari tulisan input ya. Input itu artinya masuk ya, masuk. Nah itu ada ya tulisan input ya, tuh kelihatan nggak input tuh ada tulisan input ya. Nih tulisan input nih, input. Nah biasanya yang kotaknya kosong tidak diberi putih itu positif ya, yang kotaknya kosong seperti ini nih, kotaknya kosong. Sedangkan untuk kotak yang ada putihnya ini negatif. Oke, sekarang kita sambung ya, kita ingat-ingat saja posisinya. Dan kita tahu tadi ya, ini yang positifnya warna putih ya, dari kabel ini tadi ya. Kita beri timah dulu seperti biasa biar enak menyoldernya. Ini ada sisa-sisa timah tadi, kita tempel-tempelkan saja ya. Oke, sudah. Yang ini positif ya, usahakan soldernya jangan menyentuh-nyentuh yang negatif ya, harus rapi ya. Cari posisi yang enak buat soldernya teman-teman ya. Oke, sudah lengket, ya, dan kita solder yang negatifnya ya. Yang negatifnya kita pendekkan saja serabutnya biar tidak menyenggol yang lain-lain ya, takutnya nanti dia nyenggol yang lain malah konslet ya. Kita kasih dia timah lagi. Oke, setelah dikasih timah kita sambung ya.
negatif ke negatif ya, ini negatifnya ya. Usahakan soldernya tidak menyenggol ke yang lain-lain. Oke, setelah itu teman-teman siapkan spekernya ya. Ini kabelnya saya singkirkan dulu ke bawah ya, biar tidak risih. Sepertinya berantakan. Kabelnya saya singkirkan ke bawah, teman-teman cari kabel ya. Nah, saya pakai kabel ini aja ya. Dan cari tulisan di spekernya yang tulisan positif ya, tulisan negatif. Nah, itu ada tulisan, kelihatan nggak? Nah, itu tulisan positif ya, berarti yang positif sini, yang negatif di sini. Jadi ingat-ingat warna kabel ini ya, yang mana yang untuk positif, yang mana untuk negatif ya. Kabel ini dua warna ya, hitam putih sama hitam saja ya. Saya jadi yang hitam saya sambung ke negatif, yang hitam putih saya positif. Oke. Oh, ini sudah ada solderan. Kita solder dulu ujungnya ini, ujung serabutnya. Kita kasih timah lagi ujung-ujungnya itu ya, biar enak buat soldernya nanti ya. Ntar ya, saya mau ngecas HP dulu. HP saya baterainya mau habis. Saya masukkan casan dulu ke handphone kamera ini. Nah, udah masuk. Oke, sekarang kita solder yang tadi ya. Kabel tadi kita solder. Rapikan dulu ya, jangan sampai buyar ya. Serabutnya harus rapat, jangan sampai buyar. Nanti nyoldernya susah kalau dia buyar. Nah, dikit saja ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, setelah itu kita sambung ke spekernya. Ingat-ingat ya, yang mana positif yang mana negatif. Ini saya pakai yang negatifnya yang hitam polos, sedangkan yang positifnya hitam yang ada putihnya ya. Ingat-ingat ya. Oke, setelah selesai, kita selanjutnya saya merokok dulu. Oke, setelah ini kita sambung. Tadi ingat-ingat ya, yang warna hitam putih itu positif, yang hitam saja itu negatif. Sekarang kita cari di PCB-nya yang bertuliskan speaker, teman-teman ya, speaker. Cari, nah itu ada ya, tuh ada tulisan speaker, tuh kelihatan nggak? Tuh ada tulisan di bawah heatsink ini tuh ya, speaker. Ini tulisannya ya, tuh ya, tuh speaker. Dia disingkat tulisannya itu SPK ya, disingkat SPK, berarti speaker. Nah, biasanya tanda ini kalau yang kotak polos itu positif, yang kotak putih seperti ini itu negatif ya. Oke, kita sambung. Jadi kita ingat-ingat posisinya ya.
ingat-ingat posisinya teman-teman ya, jangan sampai lupa ya, posisinya itu bahaya ya kalau lupa ya. Tadi dimana posisinya ini ya, speaker ya, ini yang positif, yang kotak kosong positif, kotak yang putih negatif. Jadi begini, bentar ya, kita cari posisinya dulu ya. Nah ini ya, saya ingat-ingat ya, tuh ingat-ingat di sini posisinya. Oke, jadi yang positif dari speaker ini kita sambung ke positif ya, sebelah sini ya, jangan sampai beradu ya. Cari posisi buat nyoldernya yang enak. Sebelah sini positif dan sebelah sini adalah negatif. Nah, hitam putih tadi ya, hitam putih saya lepas saja biar nggak salah sambung nanti. Oh salah ya, yang hitam putih positif ya. Nah ya, yang ini hitam putih, kabelnya ini ada tanda situ hitam putih ya, ini positif. Makanya penting ya ngingati warna kabelnya, nanti pas nyambung kalau kabelnya lain-lain warnanya. Dan ini adalah negatif. Korek dulu tengahnya, takutnya nanti karatnya itu beradu ya, dia nanti dia jadi konduktor kalau dia beradu ya. Oke ya teman-teman, setelah kita pasang speakernya, kita pasang tweeternya ya. Ini namanya tweeter juga ya, tapi dia bukan tweeter untuk tweet status ya, tweeter untuk amplifier ini ya. Jadi sebelum kita pasang tweeternya, kita pasang elko dulu di kaki positifnya ya. Kita cari tandanya. Nah itu ada ya, lambang positif, kelihatan nggak? Nah itu ya. Jadi elko ini bernilai 50 volt 3,3 mikrofarad ya. Jadi yang negatif dari elko ini kita sambungkan ke positif tweeter ini ya, di sini ya. Tuh, tapi saya solder dulu ya biar enak nanti nyambungkannya. Saya kasih timah dulu seperti biasa kakinya ini. Sedikit saja kasih timahnya, ambil sisa timah yang jatuh tadi ya, sayang ya, kita tempelkan di sini biar enak nanti nyoldernya. Tadi mana positifnya? Nah ini positifnya ya, kita sambungkan. Oke, kita lengket. Sekarang berikutnya kita cari kabel ya, cari kabel tua ya, cari kabel ya. Nah saya pakai kabel ini saja ya, karena tidak ada kabel jadi saya pakai kabel ini saja ya. Kita samakan saja ukurannya ya, kita potong. Setelah kita potong seperti biasa, kita bakar pakai korek api buat mengeluarkan serabutnya ya, serabut tembaganya. Tuh satu lagi.
Oke, setelah itu seperti biasa kita rapikan ujungnya biar serabutnya tidak buyar ya, karena kalau dia buyar nanti soldernya risih ya, risih. Oke, kita kasih tembaga dulu ujungnya ya. Ini untuk yang positifnya saya kasih kabel merah saja ya, biar nanti apa namanya, gampang mengingatnya ya, gampang mengingat. Dah sedikit saja. Kita sambungkan di elko ya, yang positifnya ini di elko Twitter yang positifnya ini. Kita cari posisi yang enak buat soldernya. Oke, udah lengket ya tuh. Dan satunya lagi kita solder juga ya di negatifnya ya. Sebelum disolder seperti biasa kita kasih dulu timah sedikit biar enak nanti nyoldernya itu tidak susah. Kita kasih timah juga yang negatifnya, kita sambungkan ke negatif. Dan yang ujungnya kita kasih timah juga ya, kita kasih timah. Ujung sininya kita kasih timah juga. Oke, setelah itu kita sambungkan ke speaker besarnya ya. Kita paralel di sini ya, yang positif ya. Merah ini positif, kita paralel di sini positif. Saya tambah timah, kayaknya goyang ini. Timah saya sedikit. Dan yang negatif saya sambung ke negatif ya, kita paralel di sini ya. Oke, sudah lengket. Nah, oke teman-teman ya, ini HP saya mau habis baterai ya, jadi kameranya agak gelap ya karena lampu untuk penerangannya mati ya. Oke, jadi Twitternya sudah kita sambung ya, ini ya sudah kita paralel ya, dan juga catu daya sudah kita pasang ya, input sudah kita pasang, sudah kita rapikan ya. Jadi langkah selanjutnya teman-teman harus perhatikan ya, apakah ada solderan yang beradu ya. Untuk semua kabel yang disolder ya, perhatikan ya. Dan juga perhatikan posisi penyolderannya ya, apakah posisi penyolderannya tepat pada tanda yang ada di PCB ya, seperti itu ya. Oke, jika dirasa semua sudah dipastikan, kita uji coba ya. Saya ambil jack RCA dulu ya. Nah, ini jack RCA nya ya. Speakernya saya balik dulu ya. Saya masukkan kabel ini ya, jack RCA ya, merah ke merah, putih ke putih, dan saya colokkan ke komputer saja ya, karena handphonenya dipakai buat ngerekod. Oh, hati-hati ada yang beradu atau tidak. Setelah itu kita perhatikan ya, jangan sampai ada jangan sampai ada yang beradu ya. Setelah itu kita colokkan ke listrik ya, colokan tadi.
Colokannya ini colokan ke listrik. Oke, jika dirasa tidak ada yang beradu, kita colokkan ke listrik. Kita tekan saklarnya ya. Oke, lampunya hidup. Coba saya play dulu lagu di komputer. Nah oke ya teman-teman ya, seperti itulah suaranya ya. Saya tidak berani tes lama-lama lagunya ya, karena setiap lagu yang ada di YouTube itu ada copyright ya. Nanti kalau kita tes lama-lama malah video kita kena copyright nanti. Kita udah capek bikinnya berjam-jam, video kita kena copyright. Nah jadi teman-teman tinggal rapikan saja ya. Speaker ini kalau bisa ya teman-teman masukkan dalam box ya, dalam kotak yang ada peredamnya ya. Jadi suaranya dia nanti mantep ya. Ini karena kita tidak pakai kotak speaker ya, jadi suaranya seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal rapikan saja speakernya yang masukkan dalam kotak ya, terserah ya, kotak pokoknya kotak speaker ya, kotak speaker yang berukuran ya, yang pas dengan inilah ya, agar nanti suaranya lebih mantap ya. Oke ya, terima kasih ya. Jika bermanfaat di subscribe ya. Dan semoga video ini bermanfaat ya, amin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.